Hai semuanya, balik lagi sama aku, Hanifah. Nah, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian soal skincare. Nah, di topik skincare kali ini aku bakal banyak ngebahas soal basic knowledge sih sebenarnya. Jadi kayak hal-hal dasar yang kalian sebenarnya perlu tahu tentang skincare dan kenapa sih kita tuh butuh sebenarnya skincare, especially for you boys yang nggak tahu skincare itu apa atau masih mikir skincare itu hanya buat cewek doang. Nah, kalian harus nonton video ini sampai akhir. Oke? So, keep on watching. So, disclaimer dulu, aku di sini bukan anak kedokteran, aku bukan dokter, aku hanya suka sama dunia perskincarean. Jadi aku banyak melakukan research kecil-kecilan alias googling di internet. Jadi apapun yang misalnya mungkin menurut kalian nggak sesuai atau mungkin kurang sesuai sama pendapat kalian bisa cari lebih lanjut di internet. Okay? So, let's get started. So, yang pertama, perbedaan skincare dan makeup. Sebenarnya ini mungkin hal mendasar yang membuat para cowok itu berpikir skincare dan makeup adalah hal yang sama dan diperuntukkan hanya untuk perempuan. Padahal, guys, boys, fungsinya skincare sama makeup itu beda. Jadi dari sisi fungsi aja mereka udah beda. Kalau bisa ditarik garis besarnya ya, skincare itu berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kulit kamu. Misalnya mungkin jerawatan, minyakan, hal-hal kayak gitu tuh. Sedangkan makeup ini sendiri kalau dari bahasa tuh kelihatan kan make up. So ini lebih ke how to cover our face from our imperfection. Jadi gimana caranya kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di mukanya kita supaya terlihat tetap ciamik gitu loh. Biasanya skincare ini cenderung tidak berwarna alias transparan produk-produknya. Jadi karena hanya mengobati, dia tidak menutupi. Jadi misalnya kita punya jerawat, setelah mengaplikasikan si skincare tetap bakal kelihatan jerawatnya itu. Berbeda halnya dengan makeup. Untuk menutupi makeup kita pakai concealer, di mana si concealer itu berfungsi untuk menutupi mungkin bekas jerawat kita. Sama halnya dengan lipstick dan lip balm. Nah, kalau lip balm kita pakai tetap transparan, tapi lipstick kita pakai untuk menutupi warna asli bibir kita. Hal lain yang membedakan antara skincare dan makeup adalah dari sisi dampak jangka panjangnya. Jadi kalau skincare itu lebih ke jangka panjang alias untuk lebih ke kesehatan kulit, makeup ini hanya jangka pendek aja. Misalnya kalau kayak mungkin ada event-event aja. Nah, selain skincare dan makeup yang sekarang kalian udah tahu kan perbedaan fungsinya, ada juga istilah yang namanya body care, food care, and hair care, okay? Jadi apa sebenarnya itu semua? Apa bedanya skincare dan body care? Body care itu tuh untuk seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya kita membagi tubuh kita, bagian kepala ke atas, kemudian bagian dari leher ini ke bawah sampai di mata kaki. Mata kaki ke bawah itu berarti produk-produknya food care. Fungsi dari masing-masing istilah ini sebenarnya beda. Apa aja sih yang meliputi skincare? Nah, kalau skincare itu biasanya istilahnya diperuntukkan untuk area wajah. Walaupun kalau misalkan kita mikirnya kan skin ya sebenarnya kulit ya, cuman itu lebih banyak dipakai untuk istilah produk-produk yang dipakai di wajah kita. Itu skincare. Kalau body care itu biasanya yang digunakan tadi di antara dari leher ke bawah. Misalnya seperti body cream, body lotion, shower gel yang buat mandi, shower scrub yang buat nge-scrub badan. Nah, itu semua masuk di dalam perawatan body care yang mana untuk membersihkan kulit kita. Ya pokoknya merawat kulit tubuh kita. Berikutnya ada yang namanya food care. Banyak kan kalian tahu kayak misalnya kulit pecah-pecah di bagian kaki, telapak kaki pecah-pecah, atau mungkin bau kaki. Nah, itu bisa pakai yang namanya produk-produk food care. Nah, memang diperuntukkan untuk kaki. Produk-produk ini biasanya untuk melembabkan kaki supaya tidak lagi pecah-pecah, ataupun mungkin berfungsi sebagai deodoran kaki. Karena kan kaki kita biasanya ketika berolahraga pasti berkeringat. Nah, fungsi dari food care itu adalah untuk menjaga kesehatan kulit kaki kita. Yang berikutnya adalah hair care. Nah, kalau hair care pasti tahu dong semuanya. Shampoo, conditioner, terus hair mask, minyak rambut. Ya, semua itu tuh adalah produk-produk
untuk merawat rambut. Nah, produk perawatan rambut dinamakan dengan hair care. Kita itu butuh skincare, mau cowok, mau cewek, apapun gender kamu, kita sama-sama manusia yang sama-sama punya kulit, daging, dan lemak. Di situ kita membutuhkan skincare, karena skincare ini sebenarnya untuk merawat kulit kita. Nah, di sini aku bakal nyampein ke kalian hasil research kecil-kecilan aku. Ada beberapa fakta menarik soal kulit pria. Kulit laki-laki itu lebih tebal 20-25% daripada kulit perempuan. Itu mengakibatkan kulit kalian, para cowok, bisa lebih banyak memiliki kolagen. Nah, kolagen ini sendiri itu adalah yang mempertahankan struktur kulit kita. Jadi kita tuh kelihatan kenceng gitu kulitnya. Jadi kulitnya kelihatan tetap terstruktur, nggak keriput. Nah, itu peran besar dari si kolagen ini sendiri. Jadi so lucky kalian guys, kalau misalnya kalian nggak ngerawat, itu sayang banget. Fakta mengejutkan berikutnya adalah karena perbedaan ketebalan ini, jadi kulit laki-laki itu cenderung lebih muda 15 tahun dibandingkan kulit perempuan. Namun, karena laki-laki biasanya cenderung tidak peduli dengan kesehatan kulit mereka, pada akhirnya perbedaan usia kulit ini tuh nggak kelihatan gitu. Karena si perempuan biasanya umumnya lebih banyak merawat kulit mereka dari sejak umur 20-an, sedangkan laki-laki ini kayak ya udah gitu. Akhirnya perbedaan 15 tahun tuh nggak kelihatan lagi. Nah, di situ kan sayang banget ya sebenarnya. Jadi, mulai sekarang menurut aku, boys, kalian juga paling enggak harus punya skincare dasar yang bakal aku kasih tahu nanti nih. Fakta berikutnya, di umur yang lebih dewasa, artinya ketika mencapai umur dewasanya, kulit laki-laki itu cenderung tidak lagi berjerawat. Beda sama perempuan. Nah, kalau perempuan itu mau sampai dia umurnya dewasa juga, artinya mungkin udah umur 30-an, 40-an, tetap bakal bisa jerawatan. Kalau laki-laki, kemungkinan jerawatnya lebih kecil dibandingkan perempuan. Nah, alasan lain kenapa cowok juga butuh skincare, yaitu pori-pori di kulit wajah laki-laki itu lebih banyak dibandingkan pori-pori perempuan, yang menyebabkan muka cowok biasanya lebih berminyak dibandingkan muka cewek-cewek. Jadi pori-pori ini sendiri memang lebih banyak terdapat di muka dan rambut. Nah, kemudian mungkin bakal timbul lagi pertanyaan, kalau misalnya kebutuhan skincare perempuan dan laki-laki itu sama, kenapa skincare itu lebih banyak fungsinya untuk perempuan? Nah, balik lagi ke tingkat konsumtivitasnya perempuan. Nah, karena perempuan itu umumnya lebih care, lebih peduli sama penampilan dan kesehatan kulitnya, otomatis ini yang menjadikan banyaknya skincare yang diciptakan untuk perempuan. Misalnya kayak toner, serum, pelembab day, pelembab night. Sedangkan kalau laki-laki itu cenderung skincare yang simple aja. Cuman di sini yang perlu ditegaskan adalah skincare perempuan bisa dipakai untuk laki-laki, tapi skincare laki-laki tidak bagus diperuntukkan untuk perempuan. Yang terakhir, nah terus selanjutnya skincare apa aja yang kalian butuhkan. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya banyak banget ya skincare, jenis-jenis skincare, walaupun dari satu jenis yang sama, misalnya sama-sama pelembab, dia punya banyak banget jenis. Jadi supaya kalian nggak bingung, aku bakal mengelompokkan basic skincare yang kalian harus punya. Mau cowok ataupun cewek itu harus banget punya ini untuk kesehatan kulit kalian. Tapi sebelum kalian membeli produk, usahakan kalian harus tahu apa jenis kulit kalian. Itu penting banget untuk nentuin produk apa yang kira-kira bakal cocok dan yang bakal nggak cocok di kulit kalian. Kedua, kebutuhan kulit kalian. Misalnya kulit yang berjerawat sama kulit yang punya bekas-bekas jerawat, tentu treatmentnya beda. Nah, di situ kalian perlu tahu kira-kira kebutuhan kulit kalian itu sebenarnya apa sih? Nah, kayak gitu. Basic skincare yang pertama harus kalian punya itu adalah sabun cuci muka. Nah, jadi teman-teman, sabun cuci muka kalian itu udah masuk dalam kategori skincare karena dia untuk merawat kesehatan kulit kalian juga. Yang kedua adalah pelembab. Nah, pelembab ini banyak banget jenisnya. Ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya liquid. Nah, jadi ini banyak banget dan fungsinya sebenarnya sama-sama melembabkan. Kalian tuh perlu banget punya pelembab yang bisa dipakai
pakai siang ataupun malam. Nah, apalagi kalau kalian cowok, kalian nggak mau repot, kalian bisa aja beli yang memang diperuntukkan buat malam dan siang. Kalau buat cewek, biasanya mereka bakal lebih milih yang day dan night sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sunscreen. Aku nggak pernah bosan buat ngingetin pentingnya pakai sunscreen buat kamu cowok ataupun cewek. Nah, sunscreen ini usahakan cari yang SPF-nya tuh tinggi. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang tropis. Di sini penting banget kalian ngelihat seberapa besar SPF yang ada di dalam kandungan sunscreen kalian. Kalau aku biasanya pakai yang SPF 50 karena aku sering terpapar sinar matahari dan nggak pengen ada bercak-bercak hitam di kulit aku. Ini optional ya. Kalau yang ini masker, menurut aku masker itu perlu. Kenapa? Karena masker itu tidak diperuntukkan untuk setiap hari, cuman kandungan-kandungan yang ada di dalam masker itu penting untuk menutrisi kulit kalian. Kalian pasti butuh makan kan tiap hari. Nah, sama halnya dengan kulit kalian. Kulit kalian juga butuh makan. Jadi, cobalah pergunakan masker 2-3 kali seminggu. Nah, masker ini sendiri punya banyak banget bentuknya. Ada yang kayak gini nih, sheet mask. Ada juga yang bentuknya model gel. Ada juga yang bentuknya model peel off. Nah, banyak banget jenisnya. Tergantung kebutuhan kulit kalian. Yang terakhir itu adalah acne spot treatment. Teman-teman, kalau misalnya kalian punya jerawat yang besar atau mungkin jerawat-jerawat yang pokoknya muncul karena perubahan hormon kalian, itu wajar banget. Dan yang perlu kalian lakukan adalah pakaiin acne spot treatment kalian hanya di titik dimana jerawat kalian berada aja. Itu udah cukup banget buat perawatan kulit kalian yang lagi berjerawat. Udah gitu aja dulu buat video kali ini. Nah, masih banyak banget sebenarnya kalau ngomongin soal skincare tuh nggak bakal ada habisnya dan bakal panjang banget. Dan pengen banget aku bahas, cuma nggak di video ini karena bakal panjang banget. Nah, sebelum kalian bosan, aku bakal closing dulu aja ya. Makasih banget udah nonton. Dan buat kalian yang merasa terbantu sama video ini, please like dan subscribe guys. Karena like itu nggak berbayar. So, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.